Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas analisis manajemen persediaan pada usaha untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Wala Irpurini SEMM. Tema pembahasan kali ini adalah analisis stok bahan baku usaha percetakan. Sebelum kita mulai pembahasan, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, Elina Vitasari. Yang kedua adalah Irfan Kurnia Ramadan. Yang ketiga adalah Katarina Afriati Sinaga. Dan yang terakhir adalah Suci Indasari. Nah, sebelum kita analisis lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah elemen vital yang dibutuhkan perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan operasional. Perlu digarisbawahi pada kata elemen vital atau organ yang sangat penting. Jadi, tanpa adanya persediaan bahan baku, kegiatan operasional pada perusahaan industri tidak akan bisa jalan. Bagaimana bisa jalan? Sedangkan elemen yang sangat penting itu tidak ada. Maka dari itu, persediaan bahan baku sangatlah penting dan berpengaruh. Selanjutnya, adapun bahan baku produksi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Irfan Kurnia Ramadan. Selanjutnya, bahan baku produksi. Bahan baku adalah bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi. Bahan mentah ini kemudian akan diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan ke bentuk lain, baik barang jadi maupun barang setengah jadi, kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku, yaitu kertas dan tinta. Ini adalah bahan baku yang paling sering umum digunakan dalam usaha percetakan ya. Ini sudah pasti harus ada kertas dan tinta. Yang kedua, mesin dan peralatan produksi. Terdiri dari mesin plate maker, mesin cetak web, mesin cetak cover, dan mesin potong. Ini digunakan dalam proses percetakan. Lalu yang ketiga ada bahan pembantu yang terdiri dari kalkir atau kertas film, astrolon, plat, air, spon, elenex, staples, plastik, klem, kardus, dan lakban untuk peralatan perbantu dalam proses percetakan. Selanjutnya, biaya persediaan. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya, kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. Selanjutnya, biaya persediaan. Biaya persediaan meliputi pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan terdiri dari biaya telepon dan biaya administrasi. Biaya telepon dalam usaha percetakan ini Rp400.000. 2. Biaya administrasi untuk usaha percetakan Rp200.000. Total untuk biaya pemesanan adalah Rp600.000. Untuk biaya penyimpanan terdiri dari biaya listrik, biaya tenaga kerja gudang, biaya pemeliharaan gudang. Biaya penyimpanan, biaya listrik sebesar Rp2 juta. Untuk biaya tenaga kerja Rp3.500.000. Untuk biaya pemeliharaan gudang Rp1 juta. Total untuk biaya simpannya adalah Rp6.500.000. Selanjutnya, saya Suci Indasari akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya persediaan. Dalam menjalankan suatu bisnis, baik itu usaha dagang, manufaktur, atau jasa, kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengirimkan barang kepada konsumen secara akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya yang kita tempuh mungkin adalah menambah stok persediaan barang atau produk, sehingga dapat mengirimkan produk sewaktu-waktu. Namun demikian, kita harus mempertimbangkan juga ongkos yang dibutuhkan dari persediaan barang-barang tersebut. Selanjutnya, perhitungan biaya persediaan bisa dilihat di layar. Kita asumsikan perusahaan membutuhkan bahan baku selama 1 tahun adalah 1.200 roll.
dan pemesanan dilakukan selama 2 kali dalam 1 bulan, artinya 24 kali dalam 1 tahun. Biaya pemesanan atau S. Total biaya pesan dibagi frekuensi pemesanan, yaitu 600.000 dibagi 24. Jadi, total biaya pemesanan tiap pesan adalah Rp25.000. Lalu, biaya pemesanan persatuan bahan baku atau H. Total biaya penyimpanan dibagi kebutuhan bahan baku sama dengan 6.500.000 dibagi 1.200. Jadi, biaya penyimpanan persatuan bahan baku adalah Rp5.416,66 per roll. Lalu ada rata-rata pembelian bahan baku. Total kebutuhan bahan baku dibagi frekuensi pemesanan sama dengan 1.200 dibagi 24. Jadi, rata-rata pembelian bahan baku adalah 50 roll. Saat memutuskan untuk menambah stok persediaan barang, tentu kita wajib mempertimbangkan apa yang dinamakan dengan cost holding. Menurut artinya, cost holding atau biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan penyimpanan persediaan dalam waktu tertentu. Maka dari itu, biaya penyimpanan akan mencakup ongkos yang dikeluarkan terkait sewa gudang, biaya asuransi, biaya penjagaan, dan biaya pembayaran bunga. Bahkan, ada juga yang harus menghitung resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kerusakan atau kehilangan persediaan barang apabila disimpan terlalu lama di dalam gudang. Total inventory cost atau total biaya persediaan adalah total carrying cost atau total biaya penyimpanan ditambah total ordering cost atau total biaya pemesanan. Untuk total carrying cost, rumusnya adalah total kebutuhan bahan baku dibagi pembelian rata-rata bahan baku dikali biaya pesan sekali pesan. Maka 1.200 dibagi 50 dikali 25.000. Hasilnya adalah Rp600.000. Untuk total ordering cost, rumusnya adalah pembelian rata-rata bahan baku dibagi 2 dikali biaya simpan per roll. Maka 50 dibagi 2 dikali Rp5.416,66. Hasilnya Rp135.416,5. Jika dijumlahkan 600.000 ditambah 135.416,5, hasilnya adalah Rp735.416,5. Maka total biaya persediaan perusahaan adalah Rp735.416,5. Untuk memperhitungkan total biaya persediaan, telah kita ketahui data sebagai berikut. Total kebutuhan bahan baku atau D adalah 1.200 roll. Pembelian rata-rata bahan baku atau Q adalah 50 roll. Biaya pemesanan sekali pesan adalah Rp25.000. Biaya simpan per roll atau H adalah Rp5.416,66. Dan perhitungan total biaya persediaan adalah sebagai berikut. Total inventory cost atau total biaya persediaan adalah total carrying cost atau total biaya penyimpanan ditambah total ordering cost atau total biaya pemesanan. Untuk total carrying cost, rumusnya adalah total kebutuhan bahan baku dibagi pembelian rata-rata bahan baku dikali biaya pesan sekali pesan. Maka 1.200 dibagi 50 dikali 25.000. Hasilnya adalah Rp600.000. Untuk total ordering cost, rumusnya adalah pembelian rata-rata bahan baku dibagi 2 dikali biaya simpan per roll. Maka 50 dibagi 2 dikali Rp5.416,66. Hasilnya Rp135.416,5. Jika dijumlahkan 600.000 ditambah Rp135.416,5, hasilnya adalah Rp735.416,5. Maka total biaya persediaan perusahaan adalah Rp735.416,5. Hitungan dengan metode EOQ. Pembelian bahan baku yang ekonomis dengan berdasarkan pada total kebutuhan bahan baku atau di 1.200 roll. Biaya pesan sekali pesan atau S Rp25.000. Biaya simpan per roll atau H Rp5.416,66. Maka besarnya pembelian bahan baku yang ekonomis dapat diperhitungkan dengan metode EOQ sebagai berikut. EOQ akar 2DS dibagi H sama dengan
Akar 2 1.200 dibagi 25.000 hasilnya 5.416,66. Akar 11,076,93 hasilnya 1,524 dibulatkan menjadi 1,5 roll. Frekuensi pemesanan D dibagi EOQ sama dengan 1.200 dibagi 1,5 sama dengan hasilnya 11,42 dibulatkan menjadi 11 kali. Menghitung reorder point, kita asumsikan dalam menunggu datangnya bahan baku yang dipesan rata-rata adalah 3 hari dengan rata-rata jumlah hari kerja atau T 300 hari dalam setahun. Maka perhitungan barang baku per hari sebagai berikut: average usage D dibagi T sama dengan 1.200 dibagi 300 sama dengan 4. Misalnya safety stock 180 roll, maka titik pemesanan kembali atau ROP adalah ROP-nya lead time dikali average usage dibagi safety stock sama dengan 3 kali 4 dibagi 180, hasilnya 182 roll. Jadi perusahaan yang harus melakukan pemesanan bahan baku kembali pada saat bahan baku berada pada tingkat jumlah sebesar 182 roll. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.